Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan kekuatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana cara untuk menganggarkan di Arkas 33 ini ya. Di Arkas yang nomor 33 ini kita menganggarkan pada semua komponen atau beberapa komponen saja ya. Yang pertama di sini kita akan menganggarkan sesuai dengan kebutuhan, di mana kita sudah membuat list atau rincian di tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, di mana pembuatan pos tahap 1 ini kalau kita mengikuti juknisnya itu per tahap 4 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, dan April. Sedangkan di tahap 2 itu Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Kemudian di tahap 3 September, Oktober, November, Desember. Nah, untuk di Arkas sendiri pengambilannya alokasi itu ada per triwulan. Nah, bagi teman-teman nggak usah bingung, kita anggarkan aja sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini yang akan saya bahas yaitu anggaran per tahap, yaitu 4 bulan sesuai dengan jenis Kemendikbud ya, Bos Kemendikbud. Pertama yang teman-teman lakukan yaitu membuat anggaran per tahapnya berapa, sehingga kita terserap hampir mendekati atau pas ya, terserah teman-teman, sehingga pada saat kegiatan atau realisasi kita tidak salah dalam penganggarannya. Nah, di sini langsung saja teman-teman kita akan masukkan yang pertama, yaitu bagaimana cara penganggaran langganan koran, majalah, atau mungkin kegiatan perpustakaan lainnya ya. Nanti saya akan buat per komponen, contohnya mungkin perpustakaan, sarana prasarana, honor, kemudian administrasi, ekskul dan lain sebagainya. Oke, yes. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena ini hanya ikhtiar saya membantu teman-teman cara belajar menganggarkan yang baik. Oke, yang pertama yaitu kita masukkan di anggaran ini anggaran ini ya, apa namanya, ini bukan honor tapi kegiatan perpustakaan ya, yaitu koran, Jawa Pos, atau mungkin yang lainnya ya. Di sini kalau kita lihat di sini saya hanya koran saja, tapi nanti saya akan entry beberapa seperti buku dan lain sebagainya ya. Baik, yang pertama silakan masukkan ke aplikasi, kemudian sinkronkan. Kita tunggu sampai sinkron selesai. Sampai nanti ada info di sini, pemberitahuan sinkron berhasil ya. Sinkron data berhasil, berarti sudah. Lalu penganggaran di sini kita lihat di penanggung jawab. Penanggung jawab sudah semuanya. Selanjutnya aktivasi kertas kerja. Nah, silakan buat aktivasi kertas kerja di sini, buat aktivasi. Kalau sudah ada tanda hapus berarti sudah membuat. Nah, kalau ada silva silakan buat kertas kerja silva. Bila ada sisa ya. Tapi di sini saya nggak ada, jadi saya hanya memasukkan ke aktivasi kertas kerja. Kalau sudah membuat
aktivasi kertas kerja, di sini akan ada menu hapus. Nah, lalu setelah kita membuat aktivasi kertas kerja, silakan klik kertas kerja. Nah, sumber dana di sini kita lihat bos reguler. Nah, yang kita buat tadi. Oke. Nah, tadi saya akan mau memasukkan kegiatan perpustakaan. Nah, yang pertama saya masukkan di sini sesuai dengan anggaran saya, yaitu yang pertama koran ya, majalah atau koran. Kalau kita klik koran, di sini akan muncul pembayaran langganan koran dan majalah, yaitu masuk pada pengembangan perpustakaan. Oke, di sini pengembangan perpustakaan saya masukkan pengembangan. Maaf ya, saya masukkan di sini pengembangan perpustakaan, atau bisa langsung saya copy saja di sini. Pengembangan perpustakaan. Lalu kodenya aku masukkan juga. Oke, aku masukkan kodenya. Untuk mempermudah kode di sini, saya hanya memasukkan seperti ini. Kenapa? Untuk mempermudah saja dalam laporan. Ini aku copy, tinggal belakangnya aku kasih 01 gitu. Nah, untuk mempermudah saya aja ya. Nah, apabila di sini ada buku dan lain sebagainya, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, di sini lanjut ya. Untuk koran kita klik saja di sini. Kalau kita klik majalah ya, majalah sama seperti tadi. Nah, di sini kita cek. Karena kita koran adalah jenis dari surat kabar, maka saya pilih yang surat kabar. Sini lalu kita pilih koran Jawa Pos. Terserah ya, Bapak Ibu bisa memasukkan koran Jawa Pos, koran Surya, koran Jayabaya, Swatimpu dan lain sebagainya. Nah, di sini aku masukkan yang pilih yang koran Jawa Pos. Nah, di sini harga koran Jawa Pos kalau di SSH 120.000. Nah, kalau saya, karena saya langsung mengikuti Jawa Pos ya, pembelian langsung dari Jawa Pos, karena per bulannya 1, maka saya klik 1. Kita klik saja Januari 1 gitu ya. Kalau 2 ya 2, karena kebetulan saya 1 maka saya pilih 1. Oke, 144.000. Nah, kalau dalam 1 tahun 1.440.000. Nah, ini sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai langsung klik OK saja. Nah, di sini sudah tertera per bulannya. Nah, untuk buku bagaimana? Oke, kalau buku, kalau Bapak Ibu ada pengadaan buku gitu ya, kita klik di sini buku, kita pilih yang, nah ini mohon koreksi kalau salah ya. Nah, di sini ada pengadaan buku pelajaran pokok atau buku teks utama peserta didik. Nah, terserah Bapak Ibu mau teks utama, seperti di Juknis kan ada teks utama, kemudian untuk pegangan peserta didik, atau teks utama untuk guru. Atau juga ada pengadaan buku pengayaan dan referensi. Contohnya untuk mungkin untuk pengayaan karakter ya, penunjang karakter seperti kamus bahasa Inggris. Untuk ini ya, kamus bahasa Inggris bisa ini, bisa ini. Kemudian untuk cerita nabi-nabi dan rasul, atau mungkin buku-buku untuk meningkatkan karakter yang lainnya ya, bisa dipilih referensi. Atau mungkin AKM ya, buku AKM bisa di kalau ini saya contohkan yang buku teks utama dulu ya.
Kalau teks utama di sini kita klik masukkan cetak gitu ya, cetak dan pengenaan. Nah, kalau Bapak Ibu pilih yang ini pemeliharaan bahan, ini untuk pemeliharaan. Tapi kalau ini, nah kita lihat di sini buku. Kalau kita lihat buku, ketikan buku di sini banyak ya. Buku apa yang Ibu Bapak inginkan? Contoh buku AKM. Nah, maka akan tulis AKM. Tinggal dimasukkan saja pengembangan kompetensi siswa fokus AKM. Nah, kemudian pengembangan kompetensi siswa fokus AKM SD atau Erlangga fokus AKM SMP, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pengennya ini karena sesuai dengan kegiatannya yaitu pengadaan buku teks utama, maka di sini saran saya masukkan buku tema gitu ya. Maaf, kalau buku mana ini? Nah, ini buku siswa kelas berapa? Nah, untuk buku tema, buku siswa Bapak Ibu mau yang mana gitu lah ya. Siswa tema 1, tema 2 dan sebagainya. Ya, silakan pilih sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Lalu seandainya di sini saya pilih tema 1 gitu ya, tema 1 tema 1 kelas berapa, kelas 1 gitu ya. Tema 1 kelas 1. Nah, di sini diriku. Nah, seandainya di sini, nah silakan masukkan sesuai dengan kebutuhan, lalu harganya, harga satuannya berapa ya, eksemplar sesuai dengan harga satuan di SSH Arkas. Nah, lalu Ibu Bapak mau masukkan di bulan apa? Contohnya di bulan Agustus, maka silakan masukkan 20 siswa ya 20 siswa. Nah, harganya 377.400. Ini kalau buku itu sesuai dengan apa namanya juknisnya itu tidak ada PPN ya, karena termasuk literasi. Nah, kalau 18.000 ya silakan klik 18.000 ya. Tapi di sini saya sesuaikan dulu untuk contoh ya. Contohnya bulan Agustus atau di tahap akhir tahap akhir di tahap 2 ya. Bulan Agustus atau di bulan Juli terserah 20. Terserah Bapak Ibu ya kebutuhannya di bulan apa. Nah, lalu setelah itu silakan klik OK. Contoh di sini saya beli hanya 20, maka saya masukkan OK saja. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Contoh. Lalu ada pembelian buku referensi gitu ya, mungkin buku referensi kita tambah baru gitu ya. Buku referensi. Nah, di sini saya masukkan buku perpustakaan atau bacaan, pengadaan buku perpustakaan atau bacaan terserah, atau buku referensi. Di sini ada buku pengayaan dan referensi, buku perpustakaan bacaan. Nah, kalau kita masukkan di sini cetak lagi atau buku umum ya, kita masukkan buku umum. Buku umum itu kalau Bapak Ibu memasukkan buku umum, di sini contohnya buku siswa. Nah, nggak akan ada buku siswa. Ya. Nah, di sini cerita rakyat itu e-library, cerita Nabi nggak ada. Nah, adanya seperti e-library, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Ini hanya untuk elektronik ya. Nah, kita masukkan di buku cetak. Ya. Kita masukkan di sini. Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada lagi tentang seri belajar Alif Anissa atau Aku Bisa Bahagia dan lain sebagainya. Ibu terserah ya, apa ya,
kita masukkan karakter. Nah, di sini ada karakter. Nah, kalau ini untuk perpustakaan, kita masukkan lagi yang buku, referensi, belanja modal buku agama. Di sini kita masukkan buku referensi, buku agama, buku ilmu sosial dan lain sebagainya. Ini untuk penunjang karakter ya. Di sini ada buku karya umum, terserah Bapak Ibu mau beli yang mana. Kalau kamus ya, kalau kamus, nah nggak akan ada kamus di buku sini di pendidikan agama. Kita masukkan lagi yang apa namanya cetak. Baru ada. Beda perbedaannya di situ ya. Di sini banyak sekali lengkap Inggris Indonesia, Thomas, buku kamus visual anak dan lain sebagainya. Ini untuk pembelian. Nah, kalau Bapak Ibu tadi mau membeli untuk buku cerita gitu ya, buku cerita gitu. Nah, ini apa namanya buku referensi. Kalau di sini tidak akan ada. Ya, nggak akan ada Bapak Ibu buku referensi. Ini hanya untuk mata pelajaran yang umum ya. Kita masukkan lagi yang di sini buku yang buku umum. Kita bisa memasukkan ini ya, atau jalan yang terbaik kalau seandainya di sini tidak ada buku cerita atau dongeng ya, kalau kita masukkan dongeng, nah, nggak ada nih. Atau kita pilih yang di sini kita masukkan cetak, dongeng, nggak ada, atau kisah gitu ya. Kisah hanya ada ini saja. Lalu coba kita di sini cerita. Nah, di sini adanya adalah e-library. Nah, ini ya, ada cerita rakyat Nusantara. Nah, cerita rakyat Nusantara 4 referensi. Nah, kalau di sini kan ada, kalau di SIPKS Surabaya ya khususnya. Nah, kalau kita masukkan di sini bahan, maaf, di rekening, bahan cetak. Cerita. Nah, ini ada cerita paket cerita anak muslim 4 buku, paket cerita anak sehat 12 buku, bercerita tematik dengan pendekatan saintifik Erlangga dan lain sebagainya ya. Ini untuk apa namanya penggandaan buku
untuk pengayaan ya, untuk pengayaan dan referensi. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu di sini buku umum yang dipilih, itu kalau Bapak Ibu masukkan cerita nggak akan ada apa namanya cerita rakyat tadi ya. Adanya itu e-library, elektronik, elektronik perpustakaan elektronik ya adanya. Ya, itu untuk buku umum. Tapi kalau di sini kita masukkan modal apa namanya buku yang atas ini, buku umum, maka maaf ya, buku, nah di sini tercetak ya, kita tinggal kalau ada masukkan, kalau nggak ada ya sudah. Kalau cetak, belanja bahan cetak dan penggandaan tadi ya, cetak, maaf, cerita ya, cerita rakyat Nusantara revisi, itu saran saya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada, kita lihat buku belanja pemeliharaan bahan perpustakaan tercetak atau buku umum. Nah di sini silakan, mungkin kisah 25 nabi ya. Tapi saran saya, hal-hal yang tidak ada di sini bisa diajukan ya, itu lebih baik karena nanti menghindari menghindari kesalahan atau menghindari bug ya, atau nanti khawatirnya tidak bisa di SPJ-kan. Itu saran saya. Jadi silakan dikonfirmasikan ke penyelia atau apa namanya penanggung jawab dinas untuk memasukkan buku yang tidak ada ya, contohnya seperti tadi. Nah untuk buku pelajaran kemungkinan semuanya sudah ya, tinggal kita masuk saja di sini buku, kita masukkan buku pokok teks utama peserta didik, tinggal apa yang kita cari ya. Kalau referensi tadi kan referensi ya, buku pengayaan dan referensi, kita masukkan cetak. Lalu di sini contohnya AKM. Nah, sini kita masukkan saja. Contoh ini SSH-nya 88800. Silakan kalau mau masukkan 82.000 sesuai dengan di daerah masing-masing ya, tinggal dimasukkan di bulan apa. Untuk 32 siswa, maka akan tertera di sini, tinggal dimasukkan di bulan apa gitu ya. Nah, maka akan masuk di sini. Nah, silakan Bapak Ibu untuk komponen apa namanya perpustakaan, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan perpustakaan. Oke, untuk perpustakaan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah konfirmasi dan kita saling sharing bersama demi kebaikan dan kemajuan administrasi pendidikan di Indonesia, khususnya anggaran BOS di aplikasi Arkas 3.3 ini tahun 2022. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara masukkan honor, baik itu tendik, honor ekskul, dan juga honor guru. Oke, silakan.